itu kalau ngaji itu mesti saya ngambil bab fikih. Karena kebetulan banyak yang sudah tidak mau ngaji fikih ustadznya. Nah, ngaji fikih ini paling berat. Berhadapan dengan tradisi salah masyarakat. Ini paling berat. Di mana-mana nyun ngapunten, panitia masjid itu kalau terima hewan kurban, kulit dijual apa enggak? Lah kalau cara yang jual mesti ngikuti aturan, serahkan fakir miskin, ditamlik, nanti fakir miskin jual, kan enggak ada masalah. Ini enggak mau. Wes nek nganggo ngono-ngono ku ya ribet. Jadi ahli fikih yang harus menerangkan. Dan kalau ahli fikih itu sudah memberikan hukum ya enggak bisa ditawar. Lho kitabnya ngono kuwi. Perkara yang sudah mujma' alaih, kalau yang ada khilaf ya kita sampaikan. Habib satu kambing niat kurban sama akikoh boleh apa enggak? Imam Romli boleh, enggak apa-apa. Wis saiki sing enteng-enteng wae. Yang kenceng-kenceng lah. Wis sing enteng wis kadang ora kuat apa sing kenceng soalnya. Enteng mawon niku mboten kuat napa meleh sing kenceng. Tetapi yang sudah perkara-perkara yang sudah disepakati ya kadang-kadang enggak bisa kita tawar. Bisa kita tawar. Malah wonten nyun ngapun pertanyaan, wonten tiyang niku punya kebiasaan itu kalau ke masjid itu ngecas HP niku nunggu di masjid. Ngirit listrik omahe soalnya. Jadi ben omahe niku tetap stabil makmur, masjidnya sing rotok bangkrut. Mandi saja ke masjid. Madu sewe ning masjid. Itu masjid yang di Andong, jangan sebut merek deh. Masjid yang di sana itu. Pas kadung ya. Masjid yang teng mriku niku itu nyun ngapunten kadang-kadang mandi di masjid mimi gabah ya teng masjid. Mimi gabah niku ya teng masjid. Nah ketika saya bilang tidak boleh, fasilitas masjid itu bukan punyanya takmir, bukan punyanya bendahara, bukan punya tonggone masjid. Di masjid niku barang wakaf, digunakan untuk kemaslahatan kemakmuran umat makaf. Jadi yang urusan pribadi ya ndak entuk. Mosok mimi gabah masjid ki ya ndak pantes to ya. Masjid dipakai buat mimi gabah. Miku malah nesu. Ah nek ngono ra entuk sesuk masjid tak tutup ora nek sing sosok ning masjid. Nah, malah mumet. Saya memang resikonya ngajar fikih nggih ngoten niku. Jadi kita yang sudah berada di jalur ilmu, pokoknya kita jangan kita terpancing untuk mau fokus kita ngikuti selera masyarakat atau tradisi yang salah. Tapi tugas kita adalah latu ala ma bu'itsa bihir rasul. Kita itu menunjukkan kepada tujuan diutusnya para rasul. Napa nggih ngenal Gusti Allah, ngelampai aturane Gusti Allah pun niku mawon tugas kita. Dan itu kita dapati melalui sanad-sanad sampai nyambung ke para ulama. Kadang-kadang Masya Allah zaman sekarang ini ya macam-macam. Ini ada cerita anekdot nih. Ini cerita anekdot. Tidak tahu ini kejadian bener apa enggak. Itu dulu ada satu ustadz, tidak berani nyebut kiai apa gus, tidak berani ustadz mawon. Ustadz niku lebih umum, semua aliran kan masuk, nggih. Nek kiai atau gus ini mung aliran dok, nggih. Nek ustadz niku semua aliran masuk biasa nih. Semua ormas masuk nek ustadz niku. Apa syekh niku semua ustadz masuk. Wonten syekh ngoten niku gadah pondok pesantren. Nah, santri diundang mungkin tahlilan tempatnya tetangga sebelah. Santri kebetulan punya ayam, diambil ayamnya disembelih. Ayam diambil disembelih, dimakan sama syekhnya tadi itu. Santri bingung, golek iki pite yo ilang siji. Nah, ketika santri bertanya-tanya terjadi kasak kusuk, ustadz ngomong, syekh niku ngomong, kowe ojo protes. Lillahi ma fis samawati wal ard. Sedaya sing teng bumi teng langit niku kagungane pangeran. Ndak boleh protes. Oh nggih, ilmu masuk, transfer ilmu niku. Nah, kemudian ustadznya seminggu kemudian undangan pengajian murad-doa ke Sumatera 3 hari. Santri kebetulan jatah makan rodok berkurang, ditinggali beras rodok sithik. Lah, kebetulan ustadznya sing dibaro niku wedhus.
Ya akhirnya wedhus dijiko dibeleh mayoran. Sing dipilih sing wedhus sing paling gede dhewe. Selesai ustadznya datang hari kesekian, loh wedhusnya kok hilang siji sing gede dhewe. Kumpulkan santri semuanya. Sapa sing nyolong wedhusku? Jawabannya simpel, ngapunten Syekh, ngapunten Ustadz, lillahi ma fis samawati wal ardh. Semua yang di langit dan di bumi itu miliknya Gusti Allah. Kalau Ustadznya dijawab, tapi nek wedhus yo kegeden dul. Intine pun niku nek saya ditanya, Habib itu termasuk aliran apa? Niku bukan termasuk aliran sesat, niku aliran sesaat niku. Sesaat edan niku. Jadi kembali lagi ke to the point, ke pembahasan. Intinya memang mau jadi pendakwah, mau hidup yang lurus di tengah-tengah masyarakat yang masih begini niki nggih. Yang masih, apalagi sekarang niki era medsos. Orang itu kalau dengar nama Habib atau Kiai itu bayangannya bukan Hatam Fathul Mu'in dulu Gus, bayangannya niku suwuk ngobati wong kesurupan. Jenengan mesti kan pernah disowani dengan ngobati wong kesurupan, mesti pernah niku. Bener pernah itu kok dengar imit Habib Kiai niku satu suwuk ngobati kesurupan, kemudian ngasih ijazah nggo utang habaib dan kiai sekarang niku ngoten niku. Nah ini yang harus kita luruskan, harus kita luruskan. Saya itu saya niat terus pun kula niku setelah bar corona pokoknya saya di mana-mana ngaji, pokoknya saya kalau ndak bawa kitab saya membawa kertas. Persane wong ngrungokke apa sak karepmu, pokoknya saya mau menyampaikan ilmu. Kenapa? Karena kalau kita ndak membiasakan tradisi baca kitab begini, dan ngapunten kalau sekedar mubalek kabeh iso. Dari mubalek semuanya bisa, tapi kalau wani maca kitab lagi sing rada angel. Ya bukan untuk sombong, tapi untuk menghidupkan tradisi keilmuan. Jadi nanti kita ingin mungkin setelah kita ndak ada, maka kenangan orang terhadap kita adalah ya ulama itu ya yang ngaji kitab. Karena memang tadi itu benar yang dari Gus Pak, kita ini kalau ngadepi wong kampus ya rada angel. Yang namanya dunia keilmuan itu di pesantren dianggap hebat, kita itu kalau bisa nukil pendapatnya ulama lain. Pendapatnya ulama itu yang dianggap hebat. Tapi kalau di kampus itu gitu ndak hebat, plagiat. Yang hebat itu yang menurut saya. Padahal nggak ada yang mau nurut sama dia, kan repot ini. Nggak ada yang mau nurut sama dia, kan repot ini akhirnya. Lah, Anda bayangkan kalau semua barang urusan agama niki pakai menurut saya, repot apa enggak? Cara wudu wis iso beda-beda lho akhirnya. Nek cara kula sing ngentut mburi ya sing diusap mburi aja rai. Lho niku kan menurut saya niku akhirnya. Tapi kan akhirnya karena kita ini kan dikawal dengan ilmu, dikawal oleh para ulama, akhirnya kita berjalan ngikuti sanadnya para ulama. Beruntunglah jenengan yang menjadi murid dari guru kita Kiai Maimun Zubair. Kenapa? Karena beliau secara sanad keilmuan dengan guru-gurunya niku jelas. Bahkan bukan cuma sanad yang beliau dapatkan, ittiba, beliau pun juga peneladanan yang luar biasa kepada para pendahulunya yang soleh. Semoga Allah munculkan penerus-penerus Kiai Maimun Zubair dari putra-putranya, dari murid-muridnya, dari pecinta-pecintanya, dan menerus semua para ulama yang lainnya. Ya saking kula cukup semanten, mboten sah jangan panjang. Kalau bahasanya Gus Koyo makruh mughaladzah nih. Kalau ceramah kedawan niku makruh mughaladzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wasilatinal uzma ilaik fi istijabati ma da'una wa tahqiqi ma rajauna wa ghufra ma janaina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'di hadza tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana wa la fina syakiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra 'alal afiyah
Allahumma iftah alaina wa ala auladina wa ala tulabatina la tulabat ma'had nurul anwar futuhal arifin wafaqihna wa iyahum fid din wa alimna wa iyahum ta'wil wa hadina wa iyahum ila sawa'is sabil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma nazzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Allahumma aslih niyyah wa dzurriyyah waj'alil hajat kullaha maqdiyah diniyah wa dunyawiyah wa ukhrawiyah bijahi khairil bariyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin bisirril Fatihah. Ampun kuntur rumiyin nggih niki menikmati hidangan nggih ala kadarnya nggih lillahi taala. Umumna ora usah salaman, kondonan. Niki mboten sah musafahah nggih, mboten sah salaman nggih. Protokol. Nggih. Protokol kesehatan nggih. Salaman kalian Gus Mamat. Nek bahasa Arab mau gelem. Oi, yuk.